Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba sedikit membahas yang ringan-ringan saja. Tidak usah yang serem-serem atau yang tegang-tegang. Dan ini ada Jumat, ya, Jumat Barokah. Kita pagi-pagi ini bahas sedikit saja mengenai tupoksi. Waduh, tupoksi nih. Enggak, sebenarnya mengenai job desk ya, job desk. Kalau dalam struktur organisasi itu ada yang namanya job description atau tugas masing-masing jabatan. Kalau misalkan dalam satu jabatan, misalkan katakanlah sekolah ya, itu kan di sana ada yang namanya pembina, kemudian penasehat, pembina, kemudian ketua atau kepala sekolah ya, kemudian di kepala sekolah nanti ada ke samping itu ada bendahara ya, kemudian ada guru masing-masing, kemudian ada staf TU dan lain sebagainya. Artinya di sini ada job desk-nya, ada tugas dan masing-masing. Dan di dalam job desk ini tidak ada yang namanya overlap atau jabatan yang di bawah lompat langsung ke atas, itu memang jarang dilakukan, kecuali itu oknum ya. Seperti itu. Terkait sekarang adalah masalah Danu dan Yoris. Saya bahas Danu dan Yoris nih. Danu dan Yoris. Danu, Yoris. Yoris adalah pendiri atau pembina ya daripada suatu yayasan yang dikelolanya bersama almarhum Ibu Tuti dan almarhumah Amelia. Nah, di sana ada kepala sekolah namanya Pak Wahyu. Jadi katakanlah kalau disebutnya ini owner lah ya, kalau Kang Yoris itu ya, salah satunya lah ya, gitu. Kemudian memberikan suatu penugasan salah satunya kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah tentunya bekerja sama ya dengan para bawahannya, ya dengan guru-guru, ya dengan staf TU. Nah sekarang adanya Danu. Danu itu adalah salah satu staf TU lah ya di sana. Kan kalau lihat dengan Kang Yoris dan Danu ini kan jomplang nih, jabatan yang sangat jauh sekali. Jadi saya kira kalau kita lihat jabatan itu, maka sewajarnya kalau misalkan Danu adalah kalau saya bilang bukan disuruh ya, instruksinya adalah Yoris itu memberikan instruksi kepada bawahan. Nah seperti itu ya. Jadi atasan memberikan instruksi kepada bawahan, Yoris memberikan instruksi kepada Danu, bukan Danu memberikan instruksi kepada Yoris, terbalik. Nah jadi atas dasar job desk itu, maka Danu akan selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh atasannya, Yoris. Tidak mungkin Danu menyuruh Yoris, sangat tidak mungkin. Jadi dan Yoris menyuruh kepada Danu karena Danu adalah bawahan daripada Yoris. Apapun yang dilakukan oleh Danu itu satu adalah sesuatu hal yang memang diinstruksikan oleh atasannya, oleh Yoris. Apa yang dilakukan oleh Danu adalah instruksi daripada Yoris. Jadi dia tidak akan overlap Danu. Masalah Danu sering katanya ada yang bilang Danu suka nguntil Yoris. Nguntil itu apa ya? Nguping apa ya? Nguntil itu nguping apa bukan ya? Ada yang bilang lah ya bahwa Danu sering nguntil Yoris. Sebenarnya begini, bukan nguntil ya. Karena apa? Karena kan Danu itu bawahan. Kemana atasannya pergi, ya Danu ngikut sesuai dengan instruksi yang diinstruksikan. Kalau misalkan gini, wah dia selalu nguntil terus Yoris. Ya sebenarnya bukan nguntil, dia anak buahnya Yoris yang akan selalu ngikutin gitu. Itu pun ngikutin atas instruksinya Yoris. Kalau misalkan Yoris sekarang tidak mau, misalkan privasinya tidak mau dilihat oleh orang lain, ya gampang tinggal ngasih instruksi aja ke Danu. Lu jangan ikut, lu sono aja diam di yayasan, atau lu diam aja sono di Cagak atau di Cisuti gitu ya, contoh lah ya.
Saya kira kan itu gampang saja. Makanya kalau ada kata-kata nguntil, Danu nguntil. Kenapa bisa dibilang nguntil? Ya kan? Karena kemampuan Danu itu adalah atas pantauannya Yoris. Atas pantauannya Yoris. Kalau misalkan nguntil itu kan sembunyi-sembunyi ya, nguping gitu ya. Ya kalau misalkan merasa profesinya tidak mau ini terancam profesinya, kerahasiaannya takut terbongkar, ya gampang sebagai atasan ya tinggal nyuruh pergi saja. Seperti itu. Jadi sebenarnya begini, masalah ini kan sekali lagi ini masalah ringan sebenarnya. Cuman kan karena ada tanda seru jadi seolah-olah penekanan lebih penekanan gitu, menguntil gitu kan. Nguntil itu ya itu, makanya nanti dipahami nguntil itu apa sih sebenarnya, apa arti daripada nguntil. Nah, kembali lagi bahwa Danu itu setiap pekerjaannya adalah mengikuti instruksi atasan, dan Yoris adalah atasan. Tidak ada pekerjaan yang Danu kerjakan tanpa ada izin daripada atasan. Jadi kemana Danu pergi adalah atas instruksi daripada atasannya, yaitu Yoris. Karena kan walaupun Danu di bawah kepala sekolah, tapi Yoris kan secara tidak langsung bukan hanya sebagai atasan, tapi adalah salah satu keluarga juga. Dimana Danu kan orangnya memang gesit ya, kesono mau kesini mau cepat gitu. Kalau disuruh cepat dia Danu tuh. Jadi mungkin atas dasar kecepatan daripada gesit itulah, gesitnya Danu itu Yoris percaya dengan kerjanya Danu kan gitu, selagi pada saat di yayasan. Karena memang kita lihat Danu memang sangat gesit sekali. Berangkat sini, berangkat. Nu kesini, berangkat. Nu kerjakan ini, kerjakan. Nu beli double tip, kerjakan. Artinya memang dia gesit orangnya. Makanya Yoris percaya sama Danu, sehingga kemanapun Danu pergi itu adalah instruksinya daripada Yoris. Jadi tidak ada hal-hal yang kira-kiranya Danu mendengar, Danu menguntil, atau Danu seperti itu ya. Jadi saya kira ini kan pandangan umum saja sih, pandangan umum masyarakat seperti itu. Ya seperti contoh aja, kayak misalkan Danu lagi ada di di SMA yang mengawasi TKP itu tanggal 19, itu kan juga bukan keinginan dia, itu kan instruksi ya, sesuai yang disampaikan. Dan Yoris juga mengakuinya di percakapannya dengan salah satu TV media nasional, bahwa memang Danu itu disuruh untuk menjaga TKP, dan bukan hanya Danu saja yang ada di sana, kan juga ada Pak Wahyu, ada Kosasi, dan staf yang lainnya di sana di SMA itu untuk menjaga TKP yang tanggal 19. Artinya apa? Danu memang disuruh oleh atasannya, yaitu Yoris. Jadi sekali lagi tidak ada pekerjaan Danu yang tidak ada instruksi dari Yoris. Semuanya adalah dari atasan. Karena Danu adalah bawahannya Yoris. Gitu. Demikian hari pagi ini yang ringan-ringan saja. Semoga hari Jumat ini Jumat barokah, dan selalu kita berdoa agar sekiranya kasus ini cepat terkuak dan tidak ada kejahatan yang sempurna, karena Tuhan Maha melihat. Kita selalu berdoa agar adanya campur tangan Tuhan dan kasus ini akan terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.